Mulai sekarang rekeningmu kublokir. Kau sudah miskin bahkan untuk membeli seblak saja tak mampu. Teriak suami dan ibu mertua tertawa puas mendengarnya. Aku diam saat mereka menghinaku. Tapi 30 menit kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit sore itu tampak lembayung, dengan cahaya matahari yang perlahan meredup di balik deretan atap rumah di perumahan kecil di pinggiran kota Bogor. Di sebuah rumah sederhana bercat krem dengan pagar besi yang mulai berkarat, terlihat seorang wanita muda bernama Bunga, sedang menyapu halaman dengan wajah tenang namun teduh. Ia mengenakan daster bunga-bunga yang sudah mulai pudar warnanya, rambutnya digelung rapi, dan peluh tipis membasahi pelipisnya. Dari caranya bekerja, terlihat jelas bahwa Bunga bukan sekadar istri rumah tangga biasa. Ia melakukannya dengan cinta, bukan kewajiban. Bunga adalah sosok perempuan yang lahir dari keluarga sederhana namun penuh nilai-nilai kesabaran dan kerja keras. Ayahnya dulu seorang guru SD, sedangkan ibunya berjualan kue di depan rumah. Sejak kecil, Bunga dididik untuk tidak mengeluh meski keadaan sulit. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari ketenangan hati. Itulah yang membuatnya tumbuh menjadi perempuan lembut, penyabar, dan tulus dalam mencintai siapapun yang ada di sekitarnya. Hidupnya berubah saat ia bertemu Agus, pria tampan dengan senyum menawan yang dulu bekerja di toko elektronik tempat Bunga membeli kulkas bekas untuk rumah ibunya. Dari pertemuan sederhana itu, mereka sering bertegur sapa, lalu bertukar nomor ponsel, dan akhirnya menjalin hubungan. Agus dikenal ramah, sopan, dan pekerja keras. Ia bercerita bahwa ia ingin membangun usaha sendiri suatu hari nanti, agar tidak terus bekerja di bawah orang lain. Bunga kagum pada ambisinya. Dalam pikirannya, pria seperti Agus adalah sosok suami ideal, punya visi, mandiri, dan tampak bertanggung jawab. Setelah 1 tahun berpacaran, mereka menikah secara sederhana. Pernikahan mereka tidak mewah, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Namun bagi Bunga, itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia tidak memimpikan gaun pengantin mahal atau pesta megah. Baginya, cinta yang tulus sudah cukup. Saat itu, ia benar-benar yakin bahwa bersama Agus, hidupnya akan tenang dan penuh kasih sayang. Di awal pernikahan, memang semuanya tampak sempurna. Agus sering memeluk Bunga dari belakang saat ia memasak, bercanda tentang masa depan, tentang anak, tentang rumah yang ingin mereka bangun bersama. Nanti kalau aku sukses, kamu gak usah capek-capek masak. Ya, aku beliin kamu asisten rumah tangga, kata Agus sambil tertawa, dan Bunga menanggapi dengan tawa kecil, aku nggak masalah masak tiap hari, yang penting kamu selalu di rumah. Kalimat itu sederhana, tapi kini, bertahun-tahun kemudian, setiap kali Bunga mengingatnya, hatinya terasa seperti ditusuk. Namun waktu ternyata mengubah segalanya. Setelah 1 tahun menikah, Agus memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mencoba usaha kecil menjual alat elektronik bekas. Modalnya sebagian besar berasal dari tabungan Bunga, hasil jerih payahnya bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket sebelum menikah. Bunga percaya, membantu suami adalah ibadah. Ia rela menyerahkan tabungannya tanpa sedikit pun curiga bahwa suatu hari ia akan disalahkan karena tidak membawa apa-apa ke rumah tangga. Hari-hari berlalu dengan tenang di rumah kecil mereka. Setiap pagi Bunga menyiapkan sarapan untuk Agus. Nasi goreng sederhana, telur dadar, dan secangkir kopi hitam. Ia tidak pernah lupa mendoakan agar suaminya diberi rezeki yang lancar. Sementara itu, Agus tampak sibuk mencari pelanggan, memutar otak agar usahanya bisa berkembang. Awalnya, Bunga bangga melihat semangat suaminya. Ia sering menulis dalam buku catatannya. Agus bekerja keras. Aku yakin suatu hari nanti, kami akan hidup lebih baik. Namun, dalam diamnya, Bunga sering merasa kesepian. Agus mulai jarang berbicara lembut seperti dulu. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya atau pulang dengan wajah lelah tanpa sempat menanyakan bagaimana hari istrinya. Setiap kali Bunga mencoba bercerita tentang hal kecil, tentang kue yang ia buat, tentang bunga mawar di halaman, Agus hanya menjawab singkat, "Iya, nanti aja ceritanya, aku capek." Bunga tidak marah. Ia paham lelaki bisa lelah. Tapi di sisi lain, ia juga merindukan pelukan hangat dan perhatian yang dulu begitu ia rasakan di awal pernikahan.
Hingga suatu hari, datanglah Bu Ratmi, ibu kandung Agus, untuk tinggal bersama mereka sementara waktu. Awalnya Bunga senang, ia berpikir bisa belajar banyak hal dari ibu mertuanya. Tapi ternyata, sementara waktu, itu berubah menjadi selamanya. Bu Ratmi, wanita berusia 50 tahun dengan gaya bicara tajam dan ekspresi dominan, mulai memperlakukan rumah itu seolah miliknya. Ia sering mengatur segala hal, mulai dari tata letak dapur hingga cara Bunga melipat pakaian. "Bunga, kamu ini gimana sih? Istri kok lipat baju suami asal-asalan gini? Lihat nih, kusut semua," katanya suatu pagi dengan nada tinggi. Bunga hanya tersenyum lembut dan berkata pelan, "Maaf, Bu. Nanti saya rapikan lagi." Ia tidak pernah membalas meskipun hatinya perih. Agus tidak pernah membela istrinya. Justru seringkali ia ikut menegur dengan alasan, ibu cuma ingin yang terbaik. Dan sejak hari itu, pelan tapi pasti, Bunga mulai kehilangan tempat untuk bersandar. Setiap malam sebelum tidur, Bunga menatap langit-langit kamar mereka sambil mengingat masa-masa bahagia dulu. Ia sering berpikir, mungkin ini memang ujian dalam rumah tangga. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa jika ia terus sabar, suatu hari Agus akan kembali menjadi sosok yang ia kenal dulu. Hangat, penuh cinta, dan sederhana. Namun di dalam hatinya, ada rasa aneh yang tumbuh. Rasa takut. Takut kalau kesabarannya justru akan membuatnya diinjak-injak. Malam itu, saat hujan turun pelan, Bunga duduk di dekat jendela sambil menulis di buku catatannya. "Aku mencintai dia dengan sepenuh hatiku. Tapi aku mulai kehilangan diriku sendiri. Entah sampai kapan aku kuat bertahan dengan cinta sepihak ini." Ia menutup buku itu perlahan, menatap keluar jendela, melihat kilatan petir yang membelah langit gelap. Ia tidak tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang, dan cinta yang ia pertahankan dengan air mata, akan menjadi awal dari kehancuran yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun untuk saat itu, Bunga masih percaya pada cinta. Ia masih meyakini bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya, meski dunia seolah tidak berpihak padanya. Dan malam itu, di antara suara hujan dan detak jam dinding, Bunga masih berdoa lirih. "Tuhan, jika aku harus melalui semua ini, berilah aku kekuatan untuk tetap sabar. Jangan biarkan hatiku membenci orang yang aku cintai." Ia tidak tahu, doa itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebangkitan, dan pembalasan yang paling elegan bagi semua penghinaan yang kelak akan ia terima. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik jendela ruang makan kecil rumah Bunga dan Agus. Cahaya hangat menembus tirai tipis, menyorot meja kayu sederhana tempat Bunga menata piring, nasi hangat, dan sayur bening yang baru matang. Ia menatap hasil masakannya sambil menghela napas pelan, memastikan semua tertata rapi sebelum ibu mertuanya bangun. Sudah hampir 3 minggu sejak Bu Ratmi tinggal bersama mereka. Di awal kedatangannya, Bunga begitu bersemangat. Ia bahkan menyambut dengan senyum lebar dan menyiapkan kamar khusus di lantai bawah agar ibu mertuanya nyaman. Ia berpikir, ini kesempatan baik untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang pada orang tua suaminya. Tapi kini, setelah hampir sebulan, senyum itu mulai berubah menjadi topeng. Bu Ratmi bukanlah ibu mertua seperti yang dibayangkannya, yang lembut, penuh nasihat, dan sayang pada menantu. Ia lebih seperti ratu kecil di rumah itu, dengan setiap ucapannya menjadi perintah yang harus dipatuhi. "Bunga, tehnya jangan manis-manis amat, aku diabetes," teriak Bu Ratmi dari kamar, suaranya serak tapi tegas. "Iya, Bu. Saya buatkan baru," jawab Bunga lembut sambil segera menuang teh baru. Ia tidak sempat menyeruput air minumnya sendiri. Baru saja hendak duduk, suara langkah sandal Bu Ratmi terdengar dari lorong. Wanita itu muncul dengan daster mahal warna ungu muda, rambut disanggul tinggi, dan wajah tanpa senyum. Tatapannya langsung tertuju pada meja makan. "Ini sayur apa, Bunga?" tanyanya dengan nada datar tapi tajam. "Sayur bening bayam, Bu. Ini kesukaan Agus," jawab Bunga hati-hati. Bu Ratmi mengerling sambil mengambil sendok, mencicip sedikit, lalu berdecak pelan. "Kurang garam. Kamu ini dari dulu nggak pernah bisa masak bener, ya? Istri itu seharusnya bikin suaminya betah di rumah, bukan bikin dia nyari makan di luar." Kata-kata itu tajam, seperti pisau yang menoreh lembut tapi dalam. Bunga terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa garam sudah ia ukur sesuai selera suaminya,
Tapi ia tahu, tidak ada gunanya. Apapun yang ia lakukan di mata Bu Ratmi akan selalu salah. Tak lama kemudian, Agus keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Ia tersenyum melihat ibunya sudah duduk di meja makan. "Pagi, Bu." "Pagi juga, sayang," ucapnya sambil mencium kepala Bunga sekilas. Namun sebelum Bunga sempat membalas senyum, Bu Ratmi sudah bersuara. "Gus, Mama tuh heran deh. Istrimu ini nggak becus masak. Lihat deh sayurnya, kayak air cucian piring. Gimana kamu betah makan begini tiap hari?" Agus memandangi meja, lalu menatap Bunga. Senyumnya yang tadi hangat berubah menjadi dingin. "Bener, ya? Kamu nggak belajar masak yang bener gitu? Mama kan udah tua, harusnya kamu lebih perhatian." Bunga menunduk. "Maaf, nanti saya perbaiki, Mas. Saya coba resep lain biar lebih enak." "Ya sudah, jangan ngeles aja," sahut Bu Ratmi sambil meneguk tehnya. Suasana makan pagi berubah canggung. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Di dalam hati Bunga, ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Ia tidak keberatan dikritik, tapi bukan dengan cara seperti itu, bukan di depan suaminya yang justru ikut mengamini penghinaan. Setelah sarapan, Agus berangkat kerja dan meninggalkan Bunga sendirian di rumah bersama Bu Ratmi. Dari sanalah awal penderitaan halus itu dimulai. Hari demi hari, ucapan-ucapan tajam dari ibu mertua menjadi makanan sehari-hari. "Bunga, cucian belum kering? Dasar lamban. Bunga, itu lantai masih kotor. Kamu ngepel atau nyiram doang? Kalau nggak bisa bersihin rumah kecil begini, gimana mau jadi istri sejati?" Awalnya, Bunga hanya menjawab dengan lembut. "Maaf, Bu. Nanti saya bereskan." Tapi lama-lama, tubuh dan hatinya mulai lelah. Ia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bahkan saat duduk pun, Bu Ratmi sering menatapnya dengan pandangan menghakimi. Suatu sore, Bunga duduk di ruang tamu sambil menjahit baju Agus yang sobek. Bu Ratmi datang dengan wajah sinis sambil membawa ponselnya. "Kamu tahu, Gus itu bisa dapat istri cantik loh dulu. Banyak yang lebih dari kamu. Tapi dia pilih kamu, entah kenapa. Mungkin karena kasihan." Kalimat itu menghujam jantung Bunga seperti tombak. "Maaf, Bu, saya tidak tahu harus jawab apa," ucapnya pelan. "Ya memang kamu nggak usah jawab. Tahu diri aja sudah cukup," balas Bu Ratmi tanpa rasa bersalah. Bunga menunduk, benang di jarumnya bergetar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia tahu jika ia menangis, Bu Ratmi justru akan menuduhnya drama. Beberapa hari kemudian, saat Agus pulang, Bu Ratmi berpura-pura mengeluh. "Gus, Mama tuh capek di rumah seharian. Istrimu kerjaan cuma di kamar terus, main HP. Rumah juga nggak wangi kayak rumah orang." Padahal Bunga seharian memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Agus tidak tahu itu. "Beneran, Bun? Kamu ngapain aja di rumah?" tanya Agus dengan nada kesal. Bunga menatapnya terkejut. "Mas, aku tadi bersih-bersih dari pagi. Tanya aja tetangga. Aku bahkan belum duduk sama sekali." "Udah, jangan banyak alasan. Mama juga nggak mungkin bohong." Suara Agus meninggi. Malam itu, setelah pertengkaran singkat, Agus memilih tidur di ruang tamu bersama ibunya. Bunga menatap pintu kamar yang tertutup dan menahan tangis. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kebenaran pada seseorang yang sudah lebih memilih mempercayai pihak lain. Dalam keheningan malam, Bunga menulis di buku catatannya. "Aku tidak tahu apakah aku masih dianggap istri. Aku berusaha sekuat tenaga membuat mereka nyaman, tapi yang kudapat hanya hinaan. Mungkin sabar memang jalanku, tapi sampai kapan aku harus diam?" Keesokan harinya, hujan deras mengguyur sejak pagi. Bunga tetap menyiapkan sarapan seperti biasa meski matanya sembab. Ia menaruh sepiring nasi uduk di meja, lengkap dengan sambal dan telur dadar kesukaan Agus. Ketika Agus turun, ia langsung mengambil piring, makan, dan berkata, "Lumayan. Akhirnya kamu bisa juga masak enak." Bunga menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca, merasa sedikit bahagia mendengar pujian kecil itu. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa detik. Bu Ratmi muncul dari kamar dan berkata sinis, "Enak karena Mama yang kemarin kasih tahu resepnya, bukan karena dia pintar."
Ucapan itu menghancurkan lagi sisa-sisa semangat dalam hati Bunga. Ia hanya tersenyum kecil. Tapi di balik senyum itu ada air mata yang menahan diri untuk tidak jatuh. Hari-hari berikutnya, Bu Ratmi semakin berani mempermalukan Bunga di depan orang lain. Saat ada tetangga datang, ia sering berkata, "Iya, ini menantuku. Masih belum bisa apa-apa, tapi ya kasihan, masih belajar." Padahal Bunga sudah melakukan segalanya. Tapi di mata mertua, kesalahannya hanya satu. Ia bukan menantu yang sempurna, seperti yang dibayangkan. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ada yang iba, ada yang hanya menertawakan. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu betapa lelahnya hati Bunga menahan semua itu. Setiap malam, setelah semuanya tidur, Bunga berdiri di dapur gelap, mencuci piring sambil menatap keluar jendela. Suara hujan menetes di atap seng, menemaninya dalam kesepian yang panjang. Ia mulai berpikir, mungkin diamnya bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan luka yang disembunyikan terlalu lama. Dan di sanalah, perlahan, benih kecil dari kekuatan yang akan mengguncang hidup mereka mulai tumbuh di dalam hati seorang wanita bernama Bunga. Ia tidak tahu kapan akan mekar. Tapi ia tahu satu hal. Tidak ada manusia yang bisa terus diinjak tanpa bangkit. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap wajah Agus yang terlelap di samping ibunya di ruang tamu. Hatinya masih cinta. Tapi luka mulai menggerogoti kasih sayang itu sedikit demi sedikit. "Aku masih bisa sabar," bisiknya pada diri sendiri. Tapi kalau mereka terus begini, suatu saat, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya lemah dan siapa yang benar-benar kuat. Dan di bawah remang lampu, air mata Bunga jatuh perlahan. Bukan lagi karena kesedihan, tapi karena ia mulai sadar, kesabarannya akan menjadi kekuatan terbesarnya suatu hari nanti. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar sederhana Bunga dan Arman. Udara sejuk dari taman kecil di depan rumah membuat suasana seharusnya terasa damai. Namun tidak bagi Bunga. Ia terbangun dengan perasaan yang berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena beban hati yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Sudah beberapa minggu ini, Bunga merasa ada jarak yang perlahan tumbuh di antara dirinya dan Arman. Suaminya itu kini lebih sering pulang larut malam, kadang tanpa kabar, dan jika pulang pun wajahnya selalu tampak lelah dan dingin. Dulu, setiap kali pulang kerja, Arman selalu membawa cerita, candaan, dan pelukan hangat. Kini, semua itu seperti hilang ditelan waktu. "Mas belum bangun?" Suara lembut Bunga terdengar saat ia menyiapkan sarapan. Arman hanya bergumam tanpa membuka mata. "Mas, sarapannya sudah siap. Aku buatkan nasi goreng kesukaan Mas, sama kopi hitam tanpa gula," ucap Bunga dengan senyum kecil, berharap bisa memulai pagi dengan baik. Namun, Arman hanya membuka mata sebentar, menatap Bunga datar, lalu berbalik arah. "Nggak usah, aku nggak selera," jawabnya dingin. Senyum di wajah Bunga perlahan luntur. Ia menatap punggung suaminya yang kini terasa begitu jauh. Bunga menunduk. Dulu, setiap kali ia memasak, Arman selalu memujinya. Bahkan sering bercanda bahwa masakannya lebih enak dari restoran. Tapi kini, makanan itu hanya terdiam di meja tanpa sentuhan. Ketika Arman akhirnya bangun dan bersiap, ia langsung mengambil kunci motor tanpa banyak bicara. "Mas, nanti malam pulang makan ya? Aku mau masak sayur asem sama ayam goreng," kata Bunga lembut. "Lihat nanti," jawab Arman singkat. Dan seperti itu, pintu tertutup dengan bunyi klik yang membuat hati Bunga serasa ikut terkunci bersamanya. Siang harinya, Bunga berkunjung ke rumah mertua untuk mengantarkan lauk yang dijanjikannya minggu lalu. Sejak awal menikah, Bunga berusaha menjadi menantu yang baik. Ia tak pernah membantah, tak pernah mengeluh meski ucapan ibu mertuanya, Bu Ratna, sering menyakitkan. Bunga datang," sapa Bu Ratna dengan nada datar saat melihat Bunga di teras. "Iya, Bu. Ini Bunga bawain pepes ikan sama sayur asem, kesukaan Bapak," ucapnya sambil tersenyum. Bu Ratna memandangnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu berkata, "Kamu ini kalau datang jangan pakai baju itu terus, kayak nggak punya yang lain aja. Masa menantu saya tampilannya gitu-gitu aja?" Ucapan itu langsung menusuk hati Bunga. Ia menatap pakaiannya, gamis sederhana berwarna lembut yang memang sering ia kenakan. Ia bukan tak mau berpakaian mewah. Hanya saja penghasilannya dari menjahit baju di rumah tak cukup untuk membeli pakaian baru sesering mungkin. "Saya nanti beli lagi, Bu. Ini kebetulan baru sempat,"
jawab Bunga pelan, menahan air mata. Ya sudah, kalau kamu mau jadi istri yang pantas buat Arman, perhatikan penampilan. Sekarang Mas Arman kan kerja di kantor besar, masa istrinya kayak gini? Orang-orang bisa ngomong macam-macam nanti, sindir Bu Ratna lagi. Bunga hanya menunduk. Dalam hatinya, ia ingin sekali berkata bahwa cinta tak diukur dari baju yang dikenakan, tapi ia tahu, menjawab hanya akan memperpanjang amarah sang mertua. Sore harinya, Bunga mencoba menelepon Arman untuk menanyakan jam pulangnya. Mas, pulang jam berapa? Aku udah siapin makan malam, katanya lembut. Suara di ujung sana terdengar tergesa. Lagi sibuk, jangan ganggu dulu. Klik, telepon terputus. Bunga menatap layar ponselnya lama. Air matanya mengalir pelan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir positif, bahwa mungkin suaminya benar-benar sedang sibuk. Tapi entah mengapa, hatinya merasa tidak tenang. Malam itu, Bunga menunggu hingga pukul 11 malam. Nasi sudah dingin, lauk sudah mulai mengering, tapi Arman belum juga pulang. Saat akhirnya suara motor terdengar, Bunga segera beranjak membuka pintu. Mas, capek ya? Aku udah siapin makan, sini aku hangatin dulu, ucapnya lembut. Namun Arman malah melewati begitu saja, melempar jaket ke sofa, dan masuk ke kamar tanpa menjawab. Bunga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengikuti perlahan dan mencoba berbicara. Mas, aku merasa akhir-akhir ini Mas berubah. Apa aku ada salah? Arman berhenti melepas jam tangannya, lalu menatap Bunga tajam. Kamu aja yang terlalu banyak mikir. Aku capek kerja seharian, malah ditanyain hal nggak penting. Maaf, Mas, aku cuma... Udah, aku cuma butuh istirahat, bukan omelan, potong Arman keras. Bunga terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan di wajahnya. Ia berbalik, berjalan pelan keluar kamar. Air matanya jatuh, satu persatu. Dulu, cinta mereka hangat dan penuh tawa. Arman selalu menatapnya dengan kasih sayang. Memanggilnya, istriku, dengan nada lembut. Kini, panggilan itu hilang. Ia merasa seolah menjadi beban, bukan pasangan. Malam itu, Bunga duduk di ruang makan sendirian. Ia menatap meja yang masih terisi makanan. Ia berbisik pelan, kalau cinta sudah berubah jadi dingin, apa aku masih bisa memanaskannya lagi dengan ketulusan? Di luar, hujan mulai turun deras. Petir menyambar, seakan menjadi saksi bahwa cinta yang dulu hangat kini mulai pudar, digantikan oleh dinginnya jarak dan ego yang perlahan menghancurkan segalanya. Bunga hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga semua ini hanya ujian sementara, bukan awal dari kehancuran rumah tangga yang ia jaga dengan penuh cinta. Pagi itu, aroma teh hangat dan nasi uduk yang baru matang seharusnya menghadirkan suasana tenang di rumah kecil Bunga. Namun, entah mengapa, hawa di dalam rumah terasa dingin dan tegang. Arman duduk di meja makan, menatap layar ponselnya tanpa peduli dengan Bunga yang sedang menatap piring dan lauk di hadapannya. Mas, ini sarapannya udah siap, ucap Bunga lembut. Arman tidak menoleh. Ia hanya mengangguk singkat, masih sibuk mengetik sesuatu di ponsel. Bunga mencoba menebak, mungkin itu urusan kantor. Tapi matanya tak sengaja menangkap sedikit isi layar. Nama pengirim pesan itu bukan rekan kerja, melainkan seorang wanita, Rani. Hatinya bergetar. Nama itu terasa asing. Tapi tatapan Arman yang berubah setiap kali ada notifikasi dari ponsel membuat hatinya tak tenang. Mas, itu siapa? Tanya Bunga hati-hati. Arman menoleh cepat. Suaranya meninggi. Kamu ngapain ngintip-ngintip ponselku? Nggak sopan. Aku cuma nanya. Mas, tak sengaja lihat. Udah, jangan banyak tanya. Nggak semua hal harus kamu tahu. Bunga terdiam. Suara hatinya mulai bergetar. Ia ingin mempercayai suaminya. Tapi entah kenapa perasaan curiga itu tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Hari itu, Bu Ratna menelepon. Bunga, kamu bisa ke rumah sekarang? Ada yang mau ibu bicarakan? Katanya dengan nada dingin. Tanpa banyak tanya, Bunga segera berangkat membawa beberapa kue buatannya sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia menantu yang masih hormat dan perhatian. Namun, siapa sangka, kedatangannya justru menjadi awal luka yang tak akan mudah sembuh. Sesampainya di rumah mertua, Bunga disambut tatapan tajam dari Bu Ratna dan adik iparnya, Dini.
Oh, kamu datang juga. Ujar Bu Ratna sambil melipat tangan di dada. Iya, Bu. Maaf kalau lama, tadi sempat bantu tetangga dulu. Jawab Bunga sopan. Dini mendengus kecil. Ih, bantu tetangga? Kayak nggak ada kerjaan aja. Emang nggak malu? Mbak, suaminya kerja di kantor besar tapi istrinya sibuk di dapur orang lain. Din, sudah. Sahut Bu Ratna, tapi bukan untuk membela Bunga, melainkan untuk melanjutkan serangan berikutnya. Ibu cuma mau ngomong, kamu tuh harus tahu diri, Bunga. Lihat penampilan kamu. Itu baju udah lusuh. Jilbabnya juga warnanya pudar. Arman itu sekarang makin dikenal di kantornya. Jangan sampai orang bilang istrinya nggak pantas. Bunga menggenggam ujung bajunya, menahan gemetar. Maaf, Bu. Bunga memang belum sempat beli baju baru. Lagi ngumpulin uang dulu buat bayar sewa rumah bulan depan. Ucapnya lirih. Bu Ratna mendengus, lalu tertawa sinis. Hidupmu dari dulu gitu-gitu aja. Bunga. Selalu alasan uang, uang, dan uang. Kamu pikir jadi istri cukup cuma bisa masak dan cuci baju? Kalau kamu nggak bisa naik derajat, kamu bakal ninggalin Arman di bawah. Kasihan dia. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Bunga. Ia berusaha menahan air mata, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Saya berusaha, Bu. Saya kerja jahit juga buat bantu Arman. Jawabnya pelan. Kerja jahit. Dini menimpali dengan tawa kecil. Ih, itu MAH kerjaan rendahan, Mbak. Nggak level buat keluarga kita. Orang-orang pasti mikir suami Mbak nggak mampu biayain istrinya. Hening sejenak. Suara itu berputar di kepala Bunga, seakan menampar harga dirinya. Ia hanya menunduk, tak berani menatap mata mereka. Sudah, Bunga, kata Bu Ratna akhirnya. Mulai sekarang perbaiki diri kamu. Kalau nggak bisa berubah, jangan salahkan siapa-siapa kalau Arman nanti mulai jenuh. Kalimat terakhir itu menusuk paling dalam. Kalau Arman mulai jenuh, apakah itu berarti suaminya memang sudah berubah? Apakah Bu Ratna tahu sesuatu yang ia tidak tahu? Bunga keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Tangannya menggenggam kuatas kecil di sisi tubuhnya, sementara air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Hatinya hancur. Ia hanya ingin menjadi istri yang baik. Tapi kenapa semua usahanya dianggap rendah? Sore itu, Bunga memutuskan untuk menenangkan diri dengan menjahit di ruang kecil belakang rumah. Ia menatap mesin jahit tuanya yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Setiap jahitan baginya bukan sekadar benang dan kain, tapi juga bentuk cinta, usaha kecil untuk menambah penghasilan rumah tangga. Namun, suara motor di luar membuatnya berhenti. Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Bunga tersenyum kecil, bergegas menyambut. Mas, aku bikin bakwan jagung sama sayur bening. Mas pasti suka, katanya ceria. Tapi yang datang bukan senyum, melainkan wajah kesal. Mas, kenapa? Capek ya? Arman melempar tas ke sofa dan duduk dengan suara berat. Bunga, kamu ngomong apa ke ibu tadi? Bunga tertegun. Hah? Nggak ngomong apa-apa, Mas. Cuma antar kue sama ngobrol sebentar. Ibu bilang kamu nyolot, ngelawan, dan nggak sopan, bentak Arman. Bunga terkejut. Demi Allah, Mas, aku nggak begitu. Aku cuma jawab saat ibu bilang aku nggak pantas jadi istri Mas. Udah, jangan banyak alasan. Ibu nggak mungkin bohong. Tapi Mas, cukup. Bunga, kamu tuh harus tahu diri. Aku malu, istri sendiri malah bikin masalah sama keluarga. Bunga menatap Arman dengan mata penuh luka. Suara suaminya, yang dulu lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi pisau yang mengiris hatinya perlahan-lahan. Mas nggak percaya aku lagi? Bisiknya lirih. Arman berdiri. Aku cuma percaya satu hal. Jangan bikin aku malu lagi di depan keluarga. Setelah itu, ia masuk kamar tanpa menoleh sedikit pun. Bunga berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Di wajahnya, air mata mengalir deras tanpa suara. Ia menatap ke arah pintu kamar yang tertutup rapat, lalu menunduk. Hanya karena aku sederhana, apa aku pantas diperlakukan seperti ini? Gumamnya dalam hati. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri, membiarkan tangisnya pecah dalam diam. Malam itu, di bawah lampu temaram, Bunga menyadari satu hal.
Cinta yang dulu melindunginya, kini perlahan menjadi sumber luka yang tak terobati. Dan hinaan yang keluar dari mulut orang-orang terdekat, kini berubah menjadi duri yang tertancap dalam di hatinya. Tak berdarah, tapi menyakitkan hingga ke jiwa. Hari-hari berlalu tanpa kehangatan. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa kini berubah dingin seperti kuburan tanpa jiwa. Arman semakin jarang pulang tepat waktu, dan ketika pulang pun, ia lebih sering membawa wajah kesal daripada senyum yang dulu membuat hati Bunga tenang. Bunga mulai hafal, jika Arman tiba di rumah lewat tengah malam, itu artinya ada urusan kantor yang entah di mana dan dengan siapa. Tapi setiap kali ia mencoba bertanya, Arman selalu membentaknya atau menuduhnya terlalu curiga. Sore itu, Bunga duduk di teras rumah, menatap jalanan yang mulai sepi. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi halaman kecilnya yang penuh pot bunga. Ia menggenggam secangkir teh yang sudah mulai dingin sambil menatap layar ponselnya yang tak kunjung menampilkan pesan dari suaminya. Mas Arman belum pulang lagi, ya? Gumamnya pelan. Ia menatap jam dinding di ruang tamu. Sudah pukul 10 malam. Biasanya kalau begini, Arman akan pulang dengan aroma parfum wanita yang samar, bercampur dengan wangi alkohol ringan yang tak mungkin berasal dari kantor. Namun malam itu berbeda. Mobil Arman berhenti di depan rumah, tapi tak ada tanda ia akan masuk. Penasaran? Bunga mengintip dari jendela. Ia melihat Arman duduk di mobil, tersenyum sambil memegang ponselnya. Ekspresi yang lembut, yang sudah lama tidak ia lihat, terpancar di wajah suaminya. Tapi senyum itu bukan untuknya. Hatinya mencelos saat melihat Arman menatap foto di layar ponsel. Seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai, tersenyum manja. Nama di bawah foto itu, Rani. Jantung Bunga berdegup keras. Tubuhnya gemetar, matanya panas. Ia tahu nama itu. Nama yang dulu muncul di layar ponsel Arman saat pagi mereka berselisih. Arman akhirnya keluar dari mobil, tapi bukan menuju pintu. Ia malah menelepon seseorang dengan nada lembut yang tak pernah lagi ia gunakan untuk Bunga. Iya, sayang. Aku udah sampai rumah. Kamu udah makan? Jangan tidur dulu ya. Nanti aku video call. Bunga membekap mulutnya agar tangisnya tak terdengar. Kata, sayang, itu, yang dulu miliknya, kini dengan mudah keluar untuk wanita lain. Keesokan paginya, Bu Ratna datang tanpa pemberitahuan. Seperti biasa, langkahnya tegas, suaranya lantang. Bunga, kamu di rumah? Serunya dari depan pintu. Bunga buru-buru keluar dari dapur. Iya, Bu. Ada apa ya? Aku cuma mau ngasih tahu. Mulai sekarang kamu gak usah ngatur-ngatur Arman lagi. Dia butuh istri yang ngerti, bukan istri yang cengeng dan suka ngatur. Bunga menatapnya bingung. Maksud ibu apa? Maksud ibu, kamu jangan ganggu Arman kalau dia sibuk. Kamu itu siapa? Bunga? Istri. Iya, tapi kamu bukan satu-satunya orang di hidupnya sekarang. Kata-kata itu membuat dunia Bunga seakan berhenti. Bukan, satu-satunya? Ulangnya dengan suara serak. Iya. Kamu pikir ibu nggak tahu? Kamu pikir Arman bisa bahagia dengan istri yang cuma bisa masak dan jahit baju orang? Sekarang dia punya teman yang bisa bikin dia tenang, yang ngerti gaya hidupnya. Bunga menatap ibu mertuanya dengan wajah pucat. Bu, jangan bilang. Rani, potong Bu Ratna dingin. Anak rekan bisnis Arman. Cantik, berpendidikan, dari keluarga terpandang. Ibu bahkan lebih setuju kalau Arman sama dia daripada sama kamu. Bunga merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Tangannya yang gemetar memegang meja terdekat agar tak jatuh. Bu, saya sudah menikah dengan Arman. Apa ibu rela anaknya menghancurkan rumah tangga sendiri? Bu Ratna tertawa kecil. Suaranya penuh ejekan. Rumah tangga? Rumah tangga apa kalau isinya cuma keluhan dan kemiskinan? Ibu cuma mau Arman punya hidup yang layak. Bunga tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menunduk, membiarkan air matanya menetes ke lantai. Tapi di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa kecewa dan sakit hati yang dalam, yang perlahan berubah menjadi kekuatan tersembunyi. Beberapa hari kemudian, saat Arman pulang, Bunga memutuskan untuk menegur dengan hati-hati. Mas, boleh aku tanya? Kenapa lagi? Jawab Arman tanpa menatapnya. Mas kenal sama seseorang, namanya Rani.
Arman langsung menoleh. Pandangannya tajam, seolah Bunga baru saja menyinggung hal yang tak seharusnya. Kamu dapat nama itu dari mana? Dari ibu. Jadi kamu ngadu ke ibu lagi? Astaga, Bunga. Kamu tuh bener-bener nyusahin hidup aku. Bunga menatapnya dengan air mata di mata. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Mas, apa Mas punya hubungan sama dia? Arman terdiam sebentar, lalu menghela napas panjang. Kamu mau tahu? Ya, aku dekat sama dia. Tapi cuma urusan kerja. Kalau cuma kerja, kenapa ibu bilang dia lebih pantas jadi istri Mas? Karena ibu tahu kamu gak akan pernah bisa jadi seperti dia. Bentaknya. Bunga tertegun. Dadanya sesak. Seperti ada batu besar menimpa jantungnya. Mas, jadi selama ini, semua kerja keras aku, semua pengorbananku, gak berarti apa-apa. Udah, Bunga. Aku capek dengar omongan kamu. Kamu tuh terlalu drama. Dunia ini gak berputar cuma buat kamu. Arman beranjak menuju kamar, meninggalkan Bunga berdiri sendiri di ruang tamu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Bunga merasa benar-benar sendirian. Ia menatap cincin di jarinya, yang dulu begitu ia banggakan, kini terasa dingin dan berat. Di luar, hujan turun deras, menenggelamkan suara isak tangisnya. Tapi di dalam hatinya, badai yang jauh lebih besar tengah bergejolak. Badai dari cinta yang dikhianati, kesetiaan yang diinjak, dan penghinaan yang ia telan tanpa bisa melawan. Ia tahu, mulai malam itu, pengkhianatan Arman bukan lagi sekadar firasat. Itu sudah menjadi kenyataan yang pahit, dan ia akan membayar mahal untuk setiap air mata yang menetes malam itu. Pagi itu rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Matahari menyelinap lewat tirai, tapi hangatnya tak mampu menembus hawa dingin yang memeluk ruang makan. Di meja bundar kecil, ada piring-piring berantakan dari sarapan yang tak pernah disentuh. Wajah Agus kusut, matanya tajam menatap secari kertas dan layar ponsel di hadapannya. Di sampingnya, Bu Ratmi duduk dengan dagu terangkat, bibirnya membentuk senyum tipis yang mematikan. Bunga berdiri di ambang pintu, tangan yang semula membawa nampan berserak, membeku. Ia tahu, sudah ada badai yang siap meledak. Hatinya serasa terkunci, tapi ia tetap menata napas, menumpulkan gemetar dengan senyum yang tak sepenuhnya tulus. Mas, Bu, sarapannya sudah. Suaranya hampir pudar. Agus menoleh, namun bukan dengan kehangatan yang biasa. Ia mendesah panjang, wajahnya berubah menjadi keras. Apalagi, Bunga? Kata Agus singkat. Nada itu tajam seperti pecahan gelas. Bu Ratmi menyeringai. Oh, kali ini aku mau lihat kamu diam aja, ujarnya enteng. Suaranya memantul ke dinding rumah hingga memantik malu di pipi Bunga. Bunga menelan ludah. Ia menaruh nampan di meja, mencoba agar geraknya tetap luwes. Maaf, tadi aku. Ia tak sempat menyelesaikan. Agus sudah berdiri, langkahnya cepat menghampiri meja, mengambil kertas di atasnya. Jadi begini, Agus memulai dengan nada yang dibuat sedingin mungkin. Mulai sekarang rekeningmu kublokir. Kalimat itu menggelegar, bukan hanya untuk Bunga, tapi untuk seluruh rumah. Bunyi kata-kata itu seperti palu yang menutup sebuah peti. Bu Ratmi tertawa. Suara tawa yang bukan tawa bahagia tetapi tawa yang mengejek, dan terdengar puas seperti orang yang lama menunggu momen pembalasan. Hah! Akhirnya! Lihat tuh, dia cuma bisa ngayal doang. Sekarang baru tahu rasanya. Kalimat Agus seolah menembus tubuh Bunga. Kau sudah miskin. Bahkan untuk membeli seblak saja tak mampu. Ia menambahkan, dan suaranya dipenuhi nada hina yang dirancang untuk melukai. Semua kata itu diarahkan, satu persatu, tepat ke pusat yang paling rapuh, harga diri Bunga. Di ruang tamu, tikar kecil yang biasa dipakai Bunga untuk duduk terasa seperti permukaan yang merekah. Wajahnya memerah bukan karena amarah, melainkan karena malu yang dalam. Ia bisa merasakan setiap tatapan tetangga di pipinya, meski tidak ada tetangga yang hadir. Perkataan itu bukan hanya penghinaan terhadap kondisi ekonomi. Itu sebuah vonis yang membuatnya sekonyong-konyong tak punya tempat untuk bernafas. Ia bisa berteriak. Ia bisa membalas. Ia bisa menuntut, memecah gelas-gelas di rak dan mengumbar aib mereka ke depan umum. Tapi sesuatu di dalam dirinya menahan semua itu. Bukan karena lemah,
Tapi karena ia sedang menyimpan seluruh emosi itu menjadi satu energi yang tertata rapi. Bunga diam. Diamnya bukan ketidakmampuan. Diamnya bukan karena takut. Diamnya adalah pilihan yang dibuat setelah malam-malam panjang menimbang langkah. Diamnya adalah akumulasi dari segala penghinaan yang disimpan rapi di sudut-sudut hatinya. Ia membiarkan mereka puas, membiarkan ejekan itu membusuk dengan sendirinya. Agus tersenyum penuh kemenangan melihat istrinya tak bereaksi. Baguslah kalau kamu bisa diam. Habis ini aku urus administrasinya. Rekeningmu kubekukan lewat kantor bank. Nanti kalau mau uang, lapor ke aku. Kalau aku kasih, ya kamu boleh. Kalau enggak, ya berdiri di dapur aja. Ia menepuk meja, suara seperti bel pengadilan. Bu Ratmi berdiri, memutar tubuhnya agar seluruh tubuhnya menampilkan pose kemenangannya. Sekarang kita punya pembedaan peran yang jelas. Dia istri, bukan pembayar. Toh, rumah ini sudah besar, kamu tahu siapa yang tanggung jawabnya. Ujarannya penuh sindiran, terang-terangan menyindir asal-usul Bunga yang sederhana. Bunga menunduk sedikit, menarik napas panjang sampai ke dasar perutnya. Ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya seperti cairan lava yang siap membara. Amarah yang teratur, bukan meluap sembarangan. Ia mengingat semua malam tidur dengan perut kosong demi menabung demi cicilan, semua jahitan yang terlambat laku, semua kecaman yang diterima dari orang yang dulu ia anggap keluarga. Setiap luka itu tidak lenyap. Mereka berbaris rapi, menunggu komando untuk bersatu. Ketika mereka memikirkan ia tak punya apa-apa, itu adalah sebuah kesalahan perhitungan besar. Mereka mengira sabar adalah tanda lemah. Mereka lupa bahwa kesabaran juga bisa menjadi pondasi strategi. Bunga mengangkat kepala perlahan. Mata Agus dan Bu Ratmi menemukan tatapannya. Mereka menunggu ledakan, atau paling tidak reaksi. Tapi yang mereka lihat hanyalah ketenangan yang dingin. Wajahnya tak memerah lagi karena malu. Malah ada keteduhan yang mengelilingi sorot matanya. Mulai sekarang? Bunga memulai suaranya, rendah namun jelas. Ia tidak berteriak. Kata-katanya tidak menggelegar, tapi menancap. Kalau rekeningku diblokir, itu memang hakmu. Tapi ingat, ada hal-hal yang tidak kau lihat. Ada hal yang tidak kau nilai dari sekadar saldo. Agus mengerjap, tidak suka dengan nada itu. Maksud kamu apa? Bentaknya. Bunga tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi senyum wanita yang takut. Maksudku, kalau kau pikir bisa membuatku kering kerontang dengan kata-kata dan blokir rekening, kau salah besar. Ia menutup mulutnya rapat setelah itu, memberi isyarat agar kata-katanya tetap berukuran kecil. Namun di dalamnya ada ancaman yang lebih berat daripada apapun yang pernah ia dengar keluar dari mulutnya. Bu Ratmi mencongak, meremehkan. Wah, sombong ya. Siapa kamu sampai berani ngomong begitu? Atasnya, Igor, lebih tepatnya Agus, menepuk meja lagi dengan suara kasar. Sudah jelas. Nanti aku urus semuanya. Sekarang keluar, Bunga. Jangan ganggu. Kita mau rapat keluarga hari ini. Bunga mengangguk pelan, mengambil nampan yang semula ia letakkan tak rapi, dan berjalan ke dapur. Tangan-tangannya terampil mengumpulkan piring kotor seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hatinya bekerja seperti mesin berdaya tinggi. Setiap langkah adalah kalkulasi. Di dapur, ia menyandarkan punggungnya pada meja. Di sana, tirai kecil yang menutupi jendela bergoyang halus karena angin. Di bawah cahaya temaram, ia mengeluarkan ponsel dari saku inner dress yang selalu ia gunakan untuk menyimpan hal-hal penting. Jempolnya menatap layar seperti orang yang membaca amanat terakhir. Ada satu nomor yang tak pernah ia hubungi sembarang. Nomor pengacara yang ia simpan sejak tahun-tahun awal pernikahan. Sebuah asuransi yang ia buat diam-diam, untuk hari bila semuanya berbalik. Bunga bukan tipe orang yang membual atau pamer. Ia membangun persiapan itu saat hatinya masih rapuh. Saat ia merasa dunia tak aman. Ia menabung bukan sekadar uang, tapi juga dokumen, juga kontak, juga bukti-bukti kecil yang bila disusun akan menerangi kebenaran. Jempolnya menekan nomor. Nada dering berbunyi 2 kali, 3 kali, lalu seorang suara tegas menyapa. Halo, Nia. Ibu Bunga? Ini jam berapa? Kenapa telepon? Suara itu terdengar kaget namun profesional. Bunga menelan. Pak, mulai sekarang jalankan prosedur yang kita bicarakan. Segala penjagaan atas aset dan rekening harus diaktifkan sekarang juga.
Aku mau semuanya berjalan cepat dan diam-diam. Tidak ada pemberitahuan ke pihak suami atau mertua. Ada jeda beberapa detik di ujung telepon. Ibu yakin? Ini tindakan besar? Suara pengacara itu hati-hati. Iya, jawab Bunga singkat. Ia menutup mata sebentar, membiarkan detik-detik itu seperti batu yang ditarik dari dalam dan dilempar. Lakukan sekarang. Jangan ada yang bocor. Mulai dari blokir rekening jika perlu, audit cepat, dan pengamanan dokumen. Pak, kerjakan sesuai instruksi terakhir yang kami sepakati. Jangan tanya lagi. Suara pengacara itu menghela napas. Ada nada hormat dan kekaguman samar. Baik, Bu. Saya akan siapkan notaris dan tim. Kita akan mulai perintah hukum sesuai bukti yang Ibu berikan minggu lalu. Hati-hati, ini bisa mengakibatkan konflik besar. Bunga menutup telepon setelah mengucapkan terima kasih pelan. Ia menatap cermin kecil di atas meja. Bayangannya bukan lagi wanita yang dipermainkan. Matanya tenang, namun berkilau seperti baja terasah. Ia memikirkan ulang semua hal. Surat-surat yang pernah ia simpan di brankas bank bawah nama perusahaan kecil yang tidak pernah ia umumkan. Sertifikat tanah yang ada nama kerabat jauh. Sejumlah rekening yang selama ini tampak tidak berarti karena nilainya disamarkan. Semua itu bukan kebetulan. Mereka adalah jaringan kecil koreografi yang ia susun saat diam-diam menunggu saat tepat. Ia mengingat kata-kata Agus, mulai sekarang rekeningmu kublokir. Ia juga tahu, ketika seseorang merendahkan dan menghentikan akses, selalu ada celah. Celah yang bisa ia gunakan untuk mengambil kembali kendali. Di luar kamar, suara tawa dan perbincangan keluarga terdengar. Mereka masih asyik merencanakan penghinaan selanjutnya. Masih sibuk menuai kepuasan sementara. Mereka tak menyadari satu hal fundamental. Mereka sedang berbisnis dengan seorang perempuan yang telah lama belajar bagaimana cara bertahan dan membangun kembali dari puing. Bunga menaruh telepon di meja, membuka laci kecil yang berisi beberapa amplop bermaterai, salinan dokumen, dan catatan-catatan. Semua yang diperlukan untuk memulai babak baru. Ia mengambil napas dalam, merasakan getaran di dadanya. Mulai sekarang, bisiknya pada diri sendiri, bukan pada Agus atau Bu Ratmi, kamu akan tahu apa artinya kehilangan, bukan hanya karena miskin, tapi karena kehilangan muka dan kendali. Di ruang depan, suara langkah kaki mendekat. Bunga menaruh segala sesuatunya rapi, menyeka noda air yang tersisa di meja seakan tidak terjadi apa-apa. Tangannya bekerja dengan gerakan yang tenang dan pasti. Ia melangkah kembali ke ruang makan dengan wajah yang tetap tenang, sebuah ritual yang disengaja. Biarkan mereka merayakan kemenangan kecilnya, karena perayaan itu akan menjadi saksi bisu saat semuanya runtuh. Ketika ia berdiri lagi di ambang pintu, Agus menatapnya, ada sisa ejekan di bibirnya. Kamu mau pergi, atau mau tetap di sini sebagai pajangan? Bunga mengangkat bahu seolah biasa saja. Aku di sini, Mas, sampai semuanya selesai. Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya hidup. Ia memandang ke arah Bu Ratmi, lalu melangkah keluar ke halaman. Di sana, teleponnya berbunyi lagi. Sebuah pesan singkat dari pengacaranya, tim sudah bergerak. Saya kirim notaris ke rumah Anda dalam 20 menit. Harap tenang. Bunga menahan senyum kecil. Bukan senyum berahi, bukan pula senyum puas berlebih. Melainkan senyum seseorang yang tahu kapan menunggu dan kapan menekan tombol yang akan mematikan lampu di rumah orang lain. Di balik senyum itu ada batu-batu pengalaman yang sudah disusun menjadi tangga. Ia tahu harga dari setiap langkah yang ia ambil. Ia tahu apa yang akan terjadi mungkin akan membuat banyak orang jatuh. Namanya juga akibat. Tapi yang berbeda adalah, kali ini, ia bukanlah korban yang melulu meratap. Ia adalah perempuan yang memilih untuk menuntut kembali martabatnya dengan cara yang ia anggap paling tepat. Rapi, berwibawa, dan fatal bagi mereka yang meremehkannya. Di ruang makan, Bu Ratmi masih tertawa. Agus sibuk menghitung sesuatu di aplikasi banknya. Yakin bahwa ia telah mengunci sumber nafas istrinya. Mereka tidak tahu bahwa angka-angka itu sedang ditantang oleh dokumen-dokumen yang Bunga simpan rapi di laci. Mereka tidak tahu bahwa dalam 20 menit, suara notaris akan memecah keangkuhan itu. Bunga memandang keluar jendela, melihat jalanan sepi, anak-anak tetangga sedang berangkat sekolah, burung-burung kecil yang mencari makan. Dunia berjalan biasa-biasa saja. Hanya rumah itu yang berubah menjadi arena, dan ia siap memainkan peran yang harus dimainkan. Ketika langkah-langkah kaki mendekat ke arah teras, Bunga menarik napas terakhir sebelum badai.
Di dadanya, suatu tekad mengeras. Ia menepuk sedikit lengan bajunya, seperti memberi salam perpisahan pada versi lama dirinya yang mudah menangis. Lalu, dengan suara yang lembut namun pasti, ia berkata ke dalam, "Mulai sekarang, kita mulai." Dan di sisi lain halaman, suara tawa mereka tak lagi terdengar seperti kemenangan. Mereka belum tahu, tapi beberapa keping hidup mereka sedang disusun ulang oleh seorang wanita yang lama tak terlihat. Sebuah perubahan drastis yang baru saja dimulai. Sejak hari ketika Arman berteriak dan memblokir rekeningnya, hidup Bunga berubah sepenuhnya. Rumah yang dulunya menjadi tempat pulang kini lebih seperti penjara tanpa dinding, di mana setiap kata adalah ejekan dan setiap tatapan adalah penghinaan. Namun di balik keheningan dan air mata yang ia sembunyikan, ada rahasia besar yang belum pernah diketahui siapapun, bahkan Arman sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Bunga menyiapkan sarapan meski tak ada yang mau menyentuhnya. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, dan teh manis. Ia meletakkannya di meja makan dengan tangan gemetar. Bu Ratna duduk dengan wajah sinis, sementara Arman sibuk dengan ponselnya. "Kamu masih aja masak? Untuk siapa? Untuk kamu sendiri?" sindir Bu Ratna dengan tawa tipis. Bunga menatapnya tanpa menjawab. Ia tahu, membalas hanya akan memperpanjang luka. Arman menimpali dengan nada ketus. "Udahlah, Bu. Biarkan aja. Mungkin itu satu-satunya hal yang bisa dia lakuin sekarang, masak buat dirinya sendiri." Mereka berdua tertawa. Tapi Bunga hanya tersenyum kecil, menyembunyikan sesuatu di balik ketenangan wajahnya. Setelah mereka pergi, Bunga duduk di kursi ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah jendela, namun pikirannya jauh melayang. Di dalam hatinya, ia sedang menahan badai besar. "Kesabaran ini, bukan berarti aku kalah," gumamnya pelan. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, foto di mana senyum Arman begitu tulus, dan tangannya menggenggam tangannya erat. Tapi senyum itu kini hanya kenangan pahit. Di kamar, Bunga membuka laci kecil di bawah ranjangnya. Ia mengeluarkan sebuah map coklat tebal berisi tumpukan dokumen, surat-surat legal, dan beberapa sertifikat. Di atas semuanya, ada sebuah kunci kecil berwarna perak dan sebuah kartu ATM berlogo Bank Internasional. Ia menyentuh kartu itu lembut. Senyum tipis terukir di bibirnya. Kalau mereka tahu semua ini, mungkin mereka akan berhenti tertawa. Bunga bukan wanita biasa. 5 tahun sebelum menikah dengan Arman, ia adalah asisten pribadi seorang pengusaha besar di Jakarta, Pak Herman Wijaya, pemilik jaringan perusahaan yang kini berkembang di seluruh Indonesia. Saat Herman meninggal dunia akibat serangan jantung, ia mewariskan sebagian saham perusahaan kepada Bunga, satu-satunya orang yang dipercaya selama bertahun-tahun karena kesetiaannya. Namun Bunga tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun, termasuk suaminya. Ia ingin melihat sejauh mana cinta Arman tulus terhadap dirinya tanpa tergoda oleh harta. Sayangnya, jawaban dari ujiannya justru membuat hatinya hancur berkeping-keping. Sore itu, Bunga pergi keluar rumah dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. Ia menumpang ojek online menuju pusat kota, tepat ke sebuah gedung tinggi bertuliskan Wijaya Group. Di sana, semua karyawan menyambutnya dengan hormat. "Selamat siang, Bu Bunga," sapa resepsionis ramah. "Pak Dimas sudah menunggu di ruang rapat." Bunga mengangguk. Langkahnya pelan namun pasti, memasuki lift dengan kepala tegak. Saat pintu lift menutup, ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Semua yang selama ini ia sembunyikan, perlahan akan ia buka. Di ruang rapat, Dimas, asisten pribadinya di perusahaan itu, langsung berdiri menyambut. "Bu, laporan keuangan cabang sudah kami siapkan. Semua saham yang atas nama Ibu juga sudah dikonsolidasikan." "Baik," jawab Bunga lembut tapi tegas. "Pastikan tidak ada satupun dokumen yang bisa diakses tanpa izin saya." "Siap, Bu." Ia menandatangani beberapa berkas dengan tangan mantap. Dalam sekejap, suasana yang tadi tenang berubah. Dari seorang istri yang direndahkan di rumah, kini Bunga kembali menjadi sosok pemimpin yang disegani, pemilik saham utama perusahaan yang secara tidak langsung juga memegang kendali finansial terhadap bisnis kecil Arman, karena Arman bekerja sama dengan anak perusahaan Wijaya Group tanpa menyadarinya. Selesai urusan di kantor, Bunga kembali ke rumah menjelang malam. Hujan turun, membasahi jalanan. Ia menatap lampu rumah dari kejauhan, cahaya kuning redup yang seakan berbisik lembut.
Di dalam rumah itu, orang-orang yang ia cintai justru menganggapnya beban. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa sebenarnya Bunga yang mereka hina. Di ruang tamu, Bu Ratna langsung menyambut dengan wajah sinis. Dari mana kamu? Masih sempat-sempatnya jalan-jalan padahal kamu nggak punya uang. Bunga melepaskan sepatunya perlahan. Tadi ada urusan, Bu. Urusan apa? Minta belas kasihan ke teman? Dasar nggak tahu malu. Arman keluar dari kamar, mengenakan kemeja rapi. Kamu dari mana, Bunga? Tanyanya dingin. Bunga tersenyum kecil. Dari tempat kerja lama saya, Mas. Tempat kerja lama. Arman mendengus. Kamu pikir mereka masih peduli? Udahlah, Bunga. Hentikan pura-pura sibuk. Fokus aja jadi ibu rumah tangga yang baik, meskipun sekarang gak punya uang. Bunga menatapnya dengan pandangan tenang. Mas Arman, kadang yang terlihat sederhana bukan berarti lemah. Dan yang diam bukan berarti kalah. Arman tertawa sinis. Apa maksudmu? Nggak ada. Hanya mengingatkan. Ia lalu masuk ke kamar, meninggalkan mereka berdua yang masih heran dengan nada suaranya yang berbeda. Lebih tegas, lebih dalam, seolah ada kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kelembutannya. Malam itu, Bunga menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Di meja samping tempat tidurnya, map coklat itu masih tergeletak. Ia tahu waktunya hampir tiba. Satu langkah lagi, semua yang mereka hina akan berbalik menjadi penyesalan yang tak termaafkan. Kesabaran ada batasnya, bisiknya pelan. Dan kalau batas itu terlewati, aku takkan diam lagi. Bunga memejamkan mata dengan senyum kecil di bibirnya. Tak ada yang tahu bahwa di balik lembutannya, tersimpan kekuasaan yang bisa mengubah nasib seluruh keluarga itu hanya dalam hitungan menit. Dan saat waktunya tiba, bukan ia yang akan meminta maaf, tapi mereka yang akan berlutut di hadapannya. Hujan malam itu turun deras, seolah langit ikut menumpahkan air matanya atas semua luka yang Bunga tanggung selama ini. Rumah itu sunyi, hanya suara rintik hujan dan angin yang berdesir di antara jendela. Tapi ketenangan itu sebentar lagi akan pecah, karena badai yang sesungguhnya sedang menuju rumah itu. Arman duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Ia baru saja menerima pesan dari Rani, wanita yang kini menjadi pelampiasan rasa ego dan gengsinya. Di sisi lain, Bu Ratna sedang menonton sinetron sambil sesekali melirik Bunga yang sedang membereskan meja makan. Bunga, ucap Bu Ratna dengan nada meremehkan. Tadi aku lihat sepatu kamu kotor banget. Jangan-jangan kamu kerja serabutannya sekarang? Kasihan banget, anak muda zaman sekarang gak punya malu. Bunga hanya diam. Ia tak membalas. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena ia tahu, waktunya untuk bicara sudah sangat dekat. Arman menimpali dengan tawa kecil. Udah biarin aja, Bu. Lagian sebentar lagi juga dia bakal balik ke kampung, kan? Aku capek nanggung hidup dia. Sekarang aja udah aku blokir rekeningnya, biar dia tahu rasanya jadi orang miskin beneran. Mereka berdua tertawa puas. Bunga menatap mereka pelan, lalu menunduk dan kembali ke dapur. Tapi dalam diamnya, tangannya menggenggam ponsel dan mengetik sesuatu. Sebuah pesan pendek yang dikirim ke seseorang. Aktifkan akun utama. Sekarang. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Balasan datang dari Dimas, asisten pribadinya di Wijaya Group. Baik, Bu. Semua sudah siap. Dalam waktu 30 menit, transfer dan pembekuan aset akan dijalankan. Bunga menatap layar ponsel itu lama, lalu tersenyum samar. Sudah waktunya. Gumamnya pelan. 30 menit kemudian, suasana rumah berubah drastis. Arman yang sedang asyik membuka aplikasi bank di ponselnya tiba-tiba mematung. Ini kenapa, ya? Katanya dengan dahi berkerut. Ada apa, Nak? Tanya Bu Ratna sambil mencondongkan badan. Akunku error. Saldo nggak muncul. Arman mencoba login ulang, gagal. Ia coba lagi, tapi muncul tulisan merah besar di layar. Akun dibekukan sementara. Arman berdiri dengan wajah tegang. Apa-apaan ini? Kok bisa? Semua rekeningku keblokir. Bu Ratna langsung panik. Coba pakai yang lain. Nah, punya ibu juga. Coba lihat.
Bu Ratna buru-buru membuka aplikasi bank di ponselnya. Tapi yang muncul justru sama. Akun miliknya juga diblokir. Matanya membelalak. Loh, kok punya ibu juga diblokir? Astaga, ini kenapa sih, Nak? Jangan-jangan ada peretas? Arman berkeringat dingin. Ia mencoba menghubungi pihak bank, tapi sambungan sibuk. Ia lalu membuka laptop, mencoba masuk ke akun bisnisnya. Dan di sana, kejutan yang lebih besar menanti. Semua saham, rekening usaha, dan aset bisnis kecil yang ia banggakan kini tertera status baru. Pemilik utama, Bunga Sari Wijaya. Arman nyaris menjatuhkan laptopnya. Tidak mungkin, teriaknya dengan mata terbelalak. Bu Ratna yang mendengar ikut menjerit. Apa maksudnya ini? Kok namanya Bunga? Siapa yang berani ngambil semua ini? Bunga keluar dari dapur dengan langkah tenang, mengenakan blus sederhana warna biru muda. Ia menatap keduanya dengan pandangan lembut, tanpa amarah, tanpa dendam, hanya ketenangan yang begitu menusuk. Kenapa, Mas? Ada yang salah? Tanyanya datar. Arman menatapnya tajam. Kau tahu sesuatu tentang ini, kan? Kenapa semua asetku tiba-tiba atas nama kamu? Bunga menatapnya lama, lalu berjalan mendekat. Karena sebenarnya semua itu memang milikku, Mas. Suara Bunga tenang, tapi kalimatnya menggema seperti petir di telinga Arman dan Bu Ratna. Apa maksudmu? Bentak Bu Ratna. Bunga menarik napas perlahan. Mas Arman lupa ya? Dulu waktu Mas bangun usaha kecil itu, Mas dapat modal dari salah satu anak perusahaan Wijaya Group? Nah, kebetulan saham mayoritas di perusahaan itu atas nama saya. Arman terdiam. Puc. Ia memandang Bunga tak percaya. Jangan bercanda, Bunga. Kamu pikir aku bakal percaya? Kamu cuma ibu rumah tangga. Benar. Tapi sebelum jadi istrimu, aku bukan hanya ibu rumah tangga. Aku asisten pribadi dari mendiang Herman Wijaya, pendiri grup usaha itu. Sebelum beliau meninggal, beliau menyerahkan sebagian saham kepadaku sebagai warisan karena kepercayaannya. Suasana menjadi beku. Hanya suara detak jam yang terdengar pelan. Bu Ratna menelan ludah, wajahnya kaku. Jadi, selama ini, kamu yang... Ya, Bu, potong Bunga lembut. Semua aset, termasuk bisnis yang Mas Arman jalankan, berada di bawah pengawasan grup itu. Dan karena saham saya mayoritas, saya berhak mengambil alih semua kepemilikan kapanpun saya mau. Arman jatuh terduduk di kursi. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Bunga berjalan ke arah meja, lalu meletakkan sebuah map coklat. Ia membuka dan memperlihatkan dokumen-dokumen resmi. Sertifikat saham, rekening perusahaan, surat pengesahan, semuanya tertulis atas nama Bunga Sari Wijaya. Semua asli, ujarnya pelan. Dan semuanya sudah disahkan notaris sore tadi. Bu Ratna menutup mulutnya. Astaga, jadi selama ini, kamu, wanita yang kalian hina, rendahkan, dan sebut miskin, adalah orang yang sebenarnya membiayai hidup kalian. Jawab Bunga lirih, namun tegas. Arman tak sanggup bicara. Ia menunduk, tangannya menggenggam rambut, wajahnya frustrasi. Bunga, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Karena aku ingin tahu, apakah cinta dan rasa hormat kalian tulus tanpa harta. Tapi ternyata, kalian hanya mencintai uang, bukan aku. Air mata menetes di pipi Bunga. Bukan karena sedih lagi, melainkan karena luka yang akhirnya terbalas. Sekarang, kalian tahu rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap, seperti aku kehilangan harga diriku di hadapan kalian dulu. Bu Ratna terisak. Bunga, ibu minta maaf. Bunga menatapnya tenang. Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi maaf tidak akan mengubah kenyataan. Ia berjalan menuju pintu dengan langkah pasti. Mulai sekarang, semua yang kalian miliki akan dibekukan sampai waktu yang saya tentukan. Anggap saja ini balasan kecil dari Tuhan untuk kesombongan kalian. Dan tepat ketika ia melangkah keluar, kilat menyambar langit malam. Suaranya menggelegar, seolah menjadi saksi keadilan yang akhirnya datang. Di dalam rumah, Arman dan Bu Ratna hanya bisa terduduk lemas, menatap layar ponsel yang kini kosong tanpa angka,
tanpa saldo, tanpa kekuasaan. Sedangkan Bunga berjalan di bawah hujan deras dengan senyum tenang di wajahnya. 30 menit yang lalu ia adalah istri yang dihina. Tapi sekarang, ia adalah wanita yang mengguncang hidup mereka hanya dengan satu keputusan. Dan malam itu, dunia mereka resmi berbalik arah. Rumah besar itu kini terasa begitu sunyi. Tak ada lagi suara tawa Bu Ratna yang dulu menggema dari ruang tamu, tak ada lagi nada tinggi Arman yang memerintah dengan congkak. Semua berubah menjadi keheningan yang menyisakan bayangan masa lalu yang kini hanya membawa penyesalan mendalam. Pagi itu, Arman duduk di lantai ruang tamu, wajahnya kusut dan matanya sembab. Pakaian yang dulu selalu rapi kini kusut tak terurus. Di depannya, laptop terbuka menampilkan pesan dari pihak bank. Akun Anda dibekukan atas keputusan pemegang saham mayoritas. Harap hubungi pihak perusahaan untuk klarifikasi. Pesan itu sudah ia baca berkali-kali, tapi tetap saja tak bisa ia terima. Semua yang dulu ia banggakan, uang, usaha, mobil, rumah, bahkan rekening pribadinya, lenyap hanya dalam satu malam. Semua berpindah tangan kepada satu nama, Bunga Sari Wijaya. Di dapur, Bu Ratna duduk di kursi dengan mata kosong. Rambutnya yang dulu disanggul rapi kini terurai acak-acakan. Ia masih tak percaya. Semua kemewahan yang dulu ia pamerkan pada tetangga kini tinggal kenangan. Arman, suaranya parau. Ibu nggak tahu harus bilang apa. Semua ini, kayak mimpi buruk. Arman tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Hujan di luar belum juga reda. Seolah dunia ikut berduka atas kehancuran mereka. Ibu udah tua, Nak, lanjut Bu Ratna dengan suara gemetar. Ibu cuma pengen hidup tenang. Tapi sekarang, semua harta kita diambil sama istrimu itu. Dia tega banget, Nak. Arman memejamkan mata, napasnya berat. Jangan salahkan dia, Bu, katanya pelan tapi tajam. Bu Ratna menatap heran. Kamu bilang apa, Nak? Arman menatap ibunya, matanya merah. Semua ini salah kita. Salah aku. Aku yang hina dia. Aku yang bikin dia menderita. Dan dia cuma balas dengan caranya. Bu Ratna terdiam. Dalam hatinya, kalimat itu menusuk dalam. Ia mengingat semua ejekan yang pernah ia lontarkan, tentang wajah Bunga yang katanya tidak pantas, tentang bajunya yang sederhana, tentang status keluarganya yang biasa-biasa saja. Ia bahkan pernah berkata, anakku pantas dapat yang lebih dari kamu. Dan kini, semua kata itu kembali memantul ke dirinya seperti pisau yang menusuk balik. 2 minggu berlalu. Rumah besar yang dulu ramai kini perlahan mulai kosong. Para asisten rumah tangga berhenti bekerja karena gaji tak bisa dibayar. Mobil mewah disita karena cicilan macet. Tagihan listrik dan air menumpuk di meja ruang tamu. Arman berjalan ke halaman depan dan menatap sekeliling. Ia melihat rumput yang mulai tumbuh liar, cat dinding yang mulai pudar, dan pagar besi yang berkarat. Ia seperti melihat simbol kehancuran hidupnya sendiri. Dari jauh, tetangga-tetangga yang dulu iri padanya kini berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Itu loh, keluarga Arman yang dulu sombong banget. Katanya usahanya besar. Sekarang jatuh miskin. Istrinya yang dulu mereka hina ternyata orang kaya beneran. Arman menunduk, menahan malu. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap tatapan orang seperti cambuk yang menyayat harga dirinya. Sementara itu, Bunga duduk di ruang kantornya, di lantai tertinggi gedung Wijaya Group. Dari balik kaca besar, ia menatap langit Jakarta yang kelabu. Dimas mengetuk pintu dan masuk dengan membawa beberapa berkas. Bu, semua aset sudah resmi berpindah kepemilikan atas nama ibu. Termasuk rumah dan rekening keluarga Pak Arman. Bunga mengangguk pelan. Terima kasih, Dimas. Tolong pastikan mereka tetap mendapat notifikasi resmi, tapi jangan lakukan penggusuran dulu. Baik, Bu. Setelah Dimas pergi, Bunga bersandar di kursinya. Ia menarik napas panjang. Di wajahnya, tak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang dingin. Namun di balik itu, hatinya masih terasa perih. Ia menatap foto lamanya bersama Arman yang masih tersimpan di dompet kecilnya. Aku nggak mau menghancurkanmu, Mas. Aku cuma ingin kamu tahu rasanya dihina, direndahkan, dan diperlakukan tidak berharga. Sore harinya, Arman datang ke kantor Wijaya Group. Wajahnya pucat, matanya cekung,
pakaian lusuh. Resepsionis hampir tidak mengenalinya. "Saya mau ketemu Bu Bunga," katanya lirih. "Sudah janji, Pak?" "Belum. Tapi tolong bilang, Arman suaminya datang." Butuh waktu hampir 1 jam sebelum pintu ruangan terbuka. Bunga duduk di balik meja, masih dengan ekspresi tenangnya. Saat melihat Arman, ia tak menunjukkan kejutan. Hanya diam, menatap dalam. Arman berjalan mendekat, suaranya bergetar. "Bunga, aku mohon, maafkan aku. Aku udah salah besar. Aku nggak tahu kamu siapa sebenarnya. Aku cuma pikir kamu perempuan lemah yang nggak punya apa-apa." Bunga menatapnya lama. "Jadi sekarang kamu datang karena tahu siapa aku?" "Bukan begitu." Arman menunduk. "Aku sadar setelah kehilangan segalanya. Aku sadar kamu yang paling tulus selama ini." Bunga tersenyum kecil, getir. "Tapi waktu aku masih tulus, kamu nggak pernah lihat aku, Mas." Arman terdiam. Air matanya menetes pelan. "Aku bodoh, Bunga. Aku terlalu sombong, terlalu buta dengan uang. Aku pikir kebahagiaan datang dari harta, bukan dari hati yang sabar kayak kamu." Bunga menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas Arman, aku sudah maafkan semua yang Mas lakukan. Tapi maaf bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Jadi, kita nggak bisa mulai lagi." Bunga menatap keluar jendela, menatap langit senja yang perlahan memudar. "Aku sudah belajar satu hal dari semuanya ini. Kadang, cinta yang diinjak terlalu dalam, nggak bisa disembuhkan dengan kata maaf." Arman terisak. "Aku cuma mau kamu tahu, aku menyesal, Bunga. Setiap hari, aku berharap bisa kembali ke waktu di mana kamu masih tersenyum untukku." Bunga bangkit berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Ia berhenti sejenak dan menoleh. "Penyesalanmu adalah harga dari keangkuhanmu, Mas. Dan kehancuranmu adalah cermin dari apa yang dulu kamu buat aku rasakan." Tanpa berkata lagi, ia melangkah pergi. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Arman sendirian di ruangan itu, bersimpuh di lantai dengan air mata menetes. Di luar, langit gelap mulai berubah menjadi jingga, tanda malam akan datang. Tapi bagi Arman dan Bu Ratna, kegelapan itu bukan hanya di langit, melainkan sudah menyelimuti seluruh hidup mereka. Sementara itu, Bunga melangkah menuju mobilnya dengan langkah mantap. Ia menatap langit dan berbisik pelan, "Tuhan, terima kasih sudah tunjukkan kebenaran. Aku tak ingin balas dendam, aku hanya ingin keadilan." Dan dalam diamnya yang lembut, Bunga tahu, penyesalan terbesar mereka baru saja dimulai. Matahari pagi menembus tirai jendela apartemen baru Bunga. Cahaya hangat itu terasa seperti simbol kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak lagi dibayangi oleh penghinaan, air mata, dan rasa sakit. Di balkon kecil apartemennya yang menghadap ke taman kota, Bunga menyesap teh hangat sambil tersenyum kecil. Angin lembut menerpa wajahnya yang kini tampak lebih tenang. Tidak lagi ada sembab, tidak lagi ada kesedihan yang menjerat. Seminggu telah berlalu sejak malam di mana segalanya terbongkar. Agus dan ibunya kini hidup dalam kepanikan. Kehilangan segalanya, termasuk rumah, mobil, dan seluruh aset yang selama ini mereka banggakan. Semua itu, ternyata, sah menjadi milik Bunga. Tapi Bunga tidak melakukan itu untuk membalas dendam semata. Ia hanya menegakkan keadilan. Keadilan untuk dirinya sendiri yang selama ini diremehkan, diinjak, dan dijadikan bahan hinaan. Namun, Bunga tidak berlama-lama menikmati kemenangan itu. Ia tahu hidup harus terus berjalan. Setelah semua luka dan penghinaan, kini saatnya memulai sesuatu yang benar-benar miliknya. Pagi itu, ia bersiap menuju gedung tinggi di pusat kota. Gedung dengan nama besar di dinding kaca depan, PT Bumi Abadi Group. Bunga berjalan masuk dengan langkah pasti, mengenakan setelan formal berwarna krem lembut, rambutnya diikat rapi, wajahnya natural tanpa riasan berlebihan. Semua orang yang melihatnya menyapa dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Direktur," sapa resepsionis ramah. "Selamat pagi," jawab Bunga sambil tersenyum tulus. Ya, hari itu adalah hari pertamanya secara resmi menjabat sebagai direktur utama perusahaan yang dulu diwariskan ayahnya. Perusahaan yang sempat ia tinggalkan karena ingin hidup sederhana bersama Agus. Siapa sangka, justru kesederhanaannya itu dijadikan bahan ejekan dan hinaan.
Bunga memasuki ruang kerjanya yang luas. Ia memandangi dinding yang penuh dengan foto mendiang ayahnya dan dokumen-dokumen lama perusahaan. Kenangan masa lalu berkelebat di pikirannya. Dulu, ia pernah mengira bahwa kebahagiaan sejati adalah hidup bersama seseorang yang mencintainya tanpa melihat harta. Tapi kini ia mengerti, cinta sejati tidak datang dari bibir manis atau janji indah, melainkan dari tindakan yang menunjukkan ketulusan dan penghargaan. Ketika sekretarisnya mengetuk pintu dan menyerahkan map laporan keuangan, Bunga tersenyum kecil. Hidup memang aneh. Ya, gumamnya pelan. Dulu aku diremehkan karena dianggap tak punya apa-apa. Tapi ternyata aku hanya memilih diam. Siang hari, Bunga memutuskan untuk makan siang di restoran kecil langganannya dulu, tempat ia sering makan bersama Agus sebelum semuanya berubah. Aroma sambal dan suara penggorengan membawa ingatan yang sempat ia kubur dalam-dalam. Tapi kali ini, rasa sakit itu tak lagi menyesakan. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Ketika sedang menikmati makanannya, sebuah suara pelan memanggil, "Bunga?" Ia menoleh. Agus berdiri di sana dengan wajah lusuh, pakaian seadanya, matanya sayu penuh penyesalan. Tidak ada lagi aura kesombongan seperti dulu. Ia menunduk, menggenggam topi yang ia bawa dengan gugup. "Aku hanya ingin minta maaf," katanya terbata-bata. "Aku salah. Aku terlalu buta karena gengsi dan ucapan ibuku. Aku hancur sekarang." Bunga terdiam. Hatinya tidak sekeras dulu, tapi ia tahu tak semua hal pantas diberi kesempatan kedua. "Agus," katanya lembut, "aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku akan kembali." Agus menatapnya, matanya basah. "Aku mengerti. Aku cuma ingin kau tahu. Aku menyesal." Bunga tersenyum samar. Penyesalan memang datang setelah kehilangan. Tapi setidaknya, kau masih punya waktu untuk memperbaiki dirimu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Ia berdiri, membayar makanannya, lalu melangkah keluar dengan kepala tegak. Langkahnya mantap, penuh keyakinan. Di luar restoran, udara terasa segar. Dunia tampak luas dan penuh peluang. Ia tahu bahwa masa lalunya tidak bisa dihapus. Tapi dari situlah ia belajar arti kekuatan dan harga diri. Sore menjelang. Di kantor, timnya menyambut dengan tepuk tangan kecil karena keberhasilannya menandatangani kerjasama besar dengan investor luar negeri. "Terima kasih semua," kata Bunga sambil tersenyum bahagia. "Mulai sekarang, kita akan bangun perusahaan ini dengan kejujuran, kerja keras, dan saling menghargai." Malam harinya, Bunga berdiri di balkon apartemen, memandangi langit Jakarta yang bertabur cahaya lampu. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang lama hilang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih Tuhan, telah menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Sekarang aku tahu bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Kesabaran adalah kekuatan yang akhirnya membawaku pada kemenangan sejati." Bunga menatap ke depan, ke masa depan yang baru. Bukan lagi sebagai wanita yang ditindas dan dihina, tetapi sebagai perempuan kuat yang berhasil bangkit, membuktikan bahwa ketulusan tidak bisa diremehkan, dan bahwa kekayaan sejati bukan pada harta, tetapi pada harga diri dan kebijaksanaan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bunga benar-benar tersenyum lepas. Senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan arti bahagia yang sesungguhnya.